Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sedang salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini masih mengizinkan untuk kita semuanya bertemu bersama-sama, berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tidak ada tujuan kita kecuali bersama-sama mendalami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul-Nya. Semoga amalan yang kita jalankan di malam hari ini menjadi sebab dibukanya pintu surga kepada kita semuanya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah, mempelajari kitabullah, membaca Al-Quran, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Allah akan lingkupkan kepada mereka rahmah, dan mereka akan disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Di dalam riwayat lain beliau mengatakan, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang dia menempuh suatu jalan untuk mendalami ilmu agama Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sidang salat maghrib yang saya muliakan, dalam kesempatan kita di malam hari ini, insyaallah saya akan mengajak para jamaah semuanya untuk membaca dan mentadabburi sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam surah Maryam. Tepatnya di ayat yang ke-75, 76, 77 dan seterusnya. Saya akan membaca dulu ayat, kemudian kita baca terjemahan secara makna, lalu kemudian kita membaca tafsir para ulama terkait dengan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nakhshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna asy-syafa'ah لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا." Artinya secara makna, di hari ketika kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa menuju Allah dalam keadaan mereka satu rombongan, kemudian di sisi lain dari keadaan yaumul qiyamah kami giring orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan
menuju neraka Jahannam dalam keadaan wirda, dalam keadaan lapar. Kemudian Allah mengatakan mereka tidak memiliki syafaat, pembantu, mereka tidak memiliki penolong, kecuali orang-orang yang mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji untuk memberikan pertolongan. Baik, jamaah sidang salat maghrib yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menuliskan kata-kata yang sangat indah terkait dengan tafsir dari surah Maryam yang kita baca tadi. Saya akan membaca secara nas dari ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an awliyaihil muttaqin. Allah di dalam ayat di atas menceritakan tentang wali-walinya yang bertakwa. Alladzina khafu fid darid dunya, yang mereka itu memiliki khauf, mereka memiliki perasaan takut kepada Allah di dalam kehidupan dunia ini. Wattaba'u rusulah, dan mereka mengikuti Rasulnya, mengikuti peninggalan Rasulnya, mengikuti syariat Rasulnya. Wasaddaquhum fima akhbaruhum, dan mereka lantas membenarkan apa yang diberitahukan Rasul-Rasulnya kepada mereka. Wa ata'uhum fima amaruhum bih, dan mereka mentaati apa yang mereka perintahkan, Rasul perintahkan. Wantahu amma anhu zajaruhum, dan mereka itu berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasul. Jamaah yang saya hormati, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ini menggambarkan kepada kita secara mudah siapa sebenarnya wali-wali Allah yang mereka itu bertakwa. Hadirin, kita semua tahu setiap orang mereka mengaku dirinya adalah wali-wali Allah. Atau persepsi yang ada di tengah masyarakat, yang mereka telah dikenal sebagai wali, berarti pasti itu wali Allah. Nah, mereka di dalam membedakan antara wali Allah dan wali syaitan tidak memiliki pedoman yang jelas. Lalu sebenarnya siapa wali Allah? Siapa sebenarnya wali syaitan? Siapa hamba-hamba Allah yang menjadi wali-wali Allah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ini? Pertama, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah di dunia ini, memiliki khauf, yang dengan khauf ini dia tidak akan meninggalkan perintah-perintah Allah. Dengan khauf ini dia lebih takut kepada siksa Allah daripada kepada cercaan, cacian dan celaan manusia. Pertama. Kedua, kata Imam Ibnu Katsir, adalah orang-orang yang mengikuti Rasul-Rasulnya, Rasul-Rasul Allah. Persis syariat Rasul dengan kehidupan keseharian dia sama. Ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, orang yang memiliki tasdiq, pembenaran dengan apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah. Yang keempat, kata Imam Ibnu Katsir, orang yang taat dengan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, ini semuanya adalah wali-wali Allah yang mereka itu bertakwa. Makanya sebuah ucapan yang indah dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk meluruskan persepsi sebagian manusia. Kata Imam Ibnu Katsir, kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza ra'aita ar-rajula
yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' fala tusaddiquhu hatta ta'rifa tamassukahu bisunnah. Seandainya engkau melihat orang terbang, manusia bisa terbang, atau dia bisa berjalan di atas air, maka jangan engkau langsung percaya dengan dia sampai engkau betul-betul melihat apakah dia sesuai mengikuti sunnah Rasulullah SAW ataukah tidak. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, kewalian atau wali Allah bukan dilihat dari keanehan khawariqul adah, keanehan kebiasaan yang muncul dari diri itu, tetapi dilihat dari tamassuknya, berpegangnya dia, mengikutinya dia kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari sini jamaah yang berbahagia terjadi perbedaan antara karamah dengan istidraj, antara karamah dengan khawariqul adah. Istidraj, karamah adalah keanehan yang Allah berikan kepada seseorang karena dia adalah wali Allah yang sebenarnya, karena kemuliaan dia, seperti apa yang terjadi kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin para jamaah pernah mendengar ceritanya. Pada suatu hari beliau sedang khutbah, kemudian beliau mengatakan kepada para jamaah khatib, para jamaah khutbah, dia mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Kata Umar ibn Khattab, "Wahai Sariyah, lari ke gunung. Wahai Sariyah, lari ke gunung." Rupanya yang dilihat oleh Umar ibn Khattab di kala itu, pasukan yang beliau kirim untuk memerangi orang kafir terjebak. Seandainya mereka tidak lari ke gunung, menyelamatkan dan mengambil posisi di gunung, mereka akan dibunuh semuanya oleh musuhnya. Rupanya ucapan Umar ini terdengar oleh mereka, terdengar oleh mereka yang jaraknya entah berapa ratus kilo. Nah, ini dinamakan di dalam Islam karamah. Lalu bagaimana dengan orang yang dia tidak pernah sholat? Benar, tidak pernah kelihatan di masjid. Lalu ketika ditanya, "Mohon maaf, kamu sudah sholat?" "Sudah." "Di mana sholat?" Menyebutkan sholatnya di Mekah misalnya. "Saya sudah sholat di Mekah." Jadi dia menggambarkan kepada manusia bahwa dia bisa terbang ke Makkah dalam waktu yang sangat cepat, sehingga dia bisa sholat zuhur di sana dan balik lagi ke rumahnya dalam keadaan waktu yang sangat cepat. Ya tentunya ini aneh ya, karena waktu kita dengan waktu di Makkah tertaut 4 jam. Kita di sini sholat zuhur, mereka masih makan pagi. Bagaimana mereka sholat di Makkah, kecuali kalau sholat sendirian, itu pun kalau bisa pergi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, di mana kelihatan kedustaannya ketika dia tidak mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, ciri-ciri wali Allah adalah mereka yang mengikuti sunnah, peninggalan syariatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupan dirinya. Kita kembali kepada tafsir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, orang-orang yang mereka sebagai wali-wali Allah, annahu yakhshuruhum yaumal qiyamati wafdan ilaih. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan wufud. Al-wafd, kata beliau, hum al-qadimuna rukbana, orang-orang yang datang dengan menaiki kendaraan yang indah. Coba lihat kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kaum muttaqin mukminin. Mereka akan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah
dengan menunggang kendaraan. Wafda ay kata Imam Ibnu Katsir rukbana, mereka menaiki kendaraan. Qala wa minhul wufud wa rukubuhum ala najaib min nur min marakibid daril akhirah. Dan di antara mereka kata Imam Ibnu Katsir ada yang menaiki kendaraan tandu yang dibuat dari cahaya, yang itu menjadi kendaraan-kendaraan nanti di yaumul qiyamah. Subhanallah. Apa modalnya? Takwa. Apa modalnya? Ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa modalnya? Sangat mudah. Mentaati apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Apa yang harus kita lakukan untuk disambut dan menaiki kendaraan nanti di yaumul qiyamah dengan penuh kemuliaan? Merealisasikan firman Allah, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul engkau ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul engkau tinggalkan. Mudah. Kita tidak perlu untuk merekayasa sebuah ibadah yang baru yang tidak pernah disuruh oleh Nabi SAW. Dan kita tidak perlu untuk memberatkan diri kita melakukan sesuatu yang Nabi menyuruh kita untuk meninggalkannya. Yang ada contohnya kita jalankan, selesai. Yang tidak ada contohnya kita tinggalkan, selesai. Maka mereka akan datang dan dikumpulkan oleh Allah rukbana, menaiki kendaraan-kendaraan yang terbuat dari cahaya di dalam kendaraan-kendaraan kehidupan akhirat. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, wa hum qadimuna ala khairi mawfudin ilaih ila dari karamatihi wa ridwanihi. Mereka datang di hari kiamat dengan keadaan sebaik-baik rombongan yang menuju rumah kehormatan Allah dan rumah keridhaan Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tafsir dari firman Allah, yauma nakhsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Dari sini jamaah yang berbahagia, ayat ini sebagai dalil bahwa Allah akan membalas amalan kebaikan seseorang walaupun kecil nanti di yaumul qiyamah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang melakukan sebiji zarrah kebaikan sedikit saja, dia akan melihatnya. Akan diadakan hisab, akan diadakan hari perhitungan. Kenapa jamaah yang berbahagia? Ini perlu kita sebutkan dan ketahui, karena ada orang yang mereka menganggap kehidupan ini akan berakhir dengan kematian kita. Kalau kita sudah mati, maka habis riwayat kehidupan kita. Fulan bin Fulan sudah mati, berarti selesai riwayat kehidupannya. Tidak ada yang namanya alam barzakh. Tidak ada yang namanya alam akhirah. Tidak ada. Na'udzubillah. Ini adalah kedustaan. Makanya Allah mengatakan di dalam sebuah ayatnya, dan mendustakan mereka. Allah mengatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Sebagian orang kafir mereka menganggap tidak akan dibangkitkan. Kata Allah, katakan ya Muhammad, demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitahukan semua yang kalian amalkan di dunia ini, dan itu mudah bagi Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa ammal mujrimun al-mukadzibun lirrusul. Adapun orang-orang yang mereka itu mendustakan utusan-utusan Allah dan menyelisihi mereka, fa innahum yusaquna unfan ilan nar. Mereka akan diseret, digiring
dalam keadaan unfan. Unfan itu dipaksa. Kita melihat ketika seseorang menyeret tawanan, ditendang, ditarik. Nah, dalam kondisi di yaumul qiyamah nanti lebih dahsyat. Unfan itu dengan sangat kasar. Kata Allah, wirda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Wirda maknanya kata Imam Ibnu Katsir utasha, mereka dalam keadaan kehausan. Jamaah sedang salat maghrib yang saya hormati, ini kondisi yang melanda mereka di kala itu. Utasan, mereka dalam keadaan haus. Qalahu Atha wa Ibnu Abbas wa Mujahid wal Hasan al-Basri wa Qatadah wa ghairu wahid. Ini adalah tafsir yang disebutkan oleh Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan al-Basri, Qatadah dan selain mereka. Ini yang tadi baru disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah pemimpin-pemimpin ulama di dalam bidang tafsir. Saya akan kenalkan sedikit saja secara singkat. Atha bin Abi Rabah ini, jamaah yang berbahagia, adalah seorang tabi'in yang telah berguru langsung kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dan Atha bin Abi Rabah ini kalau melihat secara penampilan zahir, mohon maaf, adalah orang yang sangat jelek. Orang yang sangat jelek, Atha bin Abi Rabah. Disebutkan di dalam biografinya, mohon maaf ya, beliau, mohon maaf, rambutnya itu sangat keriting, pendek, hitam, kurus. Ini Atha bin Abi Rabah. Tetapi subhanallah, ilmu tafsir yang ada di kepala beliau menjadikan beliau sebagai mufti. Mufti ini adalah tukang fatwa di musim haji yang diberikan perintah oleh khalifah di kala itu, Hisham bin Abdul Malik, tidak boleh ada orang yang menjawab pertanyaan haji dan yang semisalnya kecuali Atha bin Abi Rabah. Mengapa beliau menaiki tingkatan yang sangat mulia? Karena ilmu agama yang telah beliau miliki. Abdullah ibnu Abbas, kita semua tahu, beliau adalah seorang sahabat yang digelar dengan turjumanul Quran. Turjumanul Quran adalah penerjemah Al-Quran. Kecerdasan beliau, kepandaian beliau, hafalan beliau, bahkan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, lebih dari 1000 hadis. Dan ini semua jamaah yang berbahagia berkat dua hal. Pertama, doa dari Rasul SAW. Pada suatu hari beliau mendoakan Ibnu Abbas. Kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah fikih untuk anak ini di dalam ilmu agama dan fahamkanlah tafsir untuk anak ini di dalam Al-Quran. Dan sungguh, sebab yang kedua adalah keuletan beliau. Ketika Nabi meninggal, para sahabat kan banyak ya. Beliau karena masih muda waktu itu, masih belasan tahun, beliau mengajak para sahabat yang lebih senior, ayo kita mendatangi sahabat Nabi, mereka banyak, kita ambil ilmu mereka. Kata orang Ansor ini, aduh, kamu saja. Akhirnya Ibnu Abbas sendirian dia, betul, datang ke sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, bertanya ilmu agama. Subhanallah, berapa puluh tahun setelahnya Ibnu Abbas duduk di masjid Nabi SAW. Dan di sekitar beliau banyak sekali orang-orang yang belajar ilmu agama kepada beliau. Kata orang Ansar ini melihat keadaan Ibnu Abbas dengan umur yang masih muda tetapi memiliki kemampuan ilmu yang hebat. Kata sahabat ini, sungguh orang ini adalah anak yang lebih cerdas daripada saya. Faya subhanallah, ini Ibnu Abbas. Kemudian di sini disebutkan Mujahid. Mujahid Ibnu Jabr adalah imam di dalam tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau satu letting dengan Atha bin Abi Rabah, dan beliau satu guru dengan beliau, dengan Atha. Karena Mujahid belajar dengan Ibnu Abbas dan juga belajar dari para sahabat yang lain. Al-Hasan al-Basri juga sama. Beliau bertemu dengan 300 sahabat Nabi SAW dan menimba ilmu dari mereka. Dan yang terakhir di sini Qatadah ibnu Di'amah,
salah satu dari ulama hadis dan ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Mereka inilah yang mentafsirkan wirda dengan makna utasha, dalam keadaan haus. Baik, jamaah sidang salat maghrib yang saya hormati, setelah kita membaca penjelasan singkat dari Al-Imam Ibnu Katsir di sini, maka kita akan menyimpulkan bahwa di hari kiamat ada berapa kelompok? Ada berapa rombongan? Ada dua. Yang pertama adalah rombongan yang menaiki kendaraan dari cahaya Allah, dari cahaya-cahaya di kala itu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan cahaya di dalam kendaraan itu. Rombongan kedua adalah mereka yang diseret dalam keadaan kehausan. Apakah ada rombongan ketiga? Jawabannya tidak ada. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, wahahuna, kata beliau, dan dikala itulah yuqal, dikatakan kepada mereka, ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Dalam kondisi seperti itu maka dikatakan kepada mereka, lihat kalian semuanya, siapa di antara dua kelompok itu khairun maqama, lebih baik keadaannya, wa ahsanu nadiya, dan lebih bagus keadaannya. Tentunya orang yang mereka itu bertakwa. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran lawannya hanya kebatilan. Kebatilan dihadapi oleh kebenaran. Tidak ada yang namanya tengah-tengah. Karena kalau kita tengah-tengah, tidak bersama dengan kebatilan, tetapi tidak bersama dengan kebenaran, kita akan digabungkan oleh Allah dengan kebatilan. Karena Allah mengatakan, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah kebenaran, melainkan hanyalah kesesatan. Oleh karena itu jamaah sidang salat maghrib, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini semakin jelas pandangan hidup yang mesti kita jalani. Tidak lain adalah keridhaan Allah. Tidak lain adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Tidak lain kecuali mengharap jannatullah. Tidak ada yang lain. Apapun yang kita korbankan, apapun yang kita keluarkan, apapun yang harus kita tinggalkan untuk menggapai cita-cita ini, mari kita jalan bersama-sama. Mari kita telusuri bersama-sama. Karena inilah jalan yang nanti kita di hari kiamat akan dikumpulkan dan menaiki kendaraan menuju surganya Allah dengan kendaraan-kendaraan yang penuh dengan cahaya. Kalau kita meninggalkan saja sedikit dari kebenaran tersebut, na'udzubillah, kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang-orang yang diseret menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yamlikuna asy-syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Allah mengatakan mereka dikala itu tidak memiliki penolong. Tidak ada yang memberikan syafaat. Tidak ada. Kecuali orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan janji kepada mereka. Kita baca ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, la yamlikuna asy-syafa'ah. Mereka tidak memiliki syafaat. Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza istithna'un munqati'. La yamlikuna syafa'ah ay laisa lahum may yashfa' lahum. Tidak ada yang memberikan bantuan kepada mereka. Tidak ada. Tidak ada. Siapapun dia manusia di hari itu mengurus urusannya sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan kepada dia. Kama yashfa'ul mu'minun ba'dhum li ba'd. Beda halnya dengan kaum mukminin yang mereka bisa memberikan bantuan satu dengan yang lain. Mereka tidak ada bantuan sedikit pun. Mereka merasakan kepedihan dengan diri sendirinya. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, yang melihat ayahnya berada di dalam neraka,
yang melihat anaknya berada di dalam neraka, na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah wassalamah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Ketika penduduk neraka, mereka melihat penduduk surga diperlihatkan oleh Allah, ini dengan tujuan mereka lebih sedih merasakan siksaan itu. Penduduk neraka mengatakan, Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, kata orang-orang yang mereka di dalam neraka, Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf, wa qala alladzina fin nar, orang-orang yang mereka itu berada di neraka mengatakan kepada orang-orang yang ada di dalam surga, berikan kepada kami dari makanan-makanan kalian dan minuman-minuman kalian, au mimma razaqakumullah, atau apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian, berikan kepada kami. Apa jawaban orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang di neraka? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minuman yang ada di surga untuk orang-orang yang kafir. Sudah, mereka merasakan kepedihan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, kama qala mukhbiran anhum, sebagaimana Allah mengatakan, menceritakan keadaan mereka, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Mereka tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat, dan mereka tidak ada lagi teman dekat yang akan menolong mereka. Tidak ada. La yamlikuna syafa'ah. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang kita sembah di dunia ini, orang-orang yang kita tokohkan di dunia ini, orang-orang yang kita ikuti dalam keadaan kita meninggalkan kebenaran, meninggalkan Quran dan Sunnah? Bagaimana dengan manusia yang kita kejar keridhaannya dalam keadaan kita meninggalkan keridhaan Allah? Apa yang terjadi nanti jamaah yang dimuliakan Allah? Simak bersama-sama firman Allah di dalam surah Ibrahim. Wa barazu lillahi jami'an, kata Allah, mereka semuanya tampak di hadapan Allah. Wa barazu lillahi jami'an, mereka semua ditampakkan oleh Allah. Faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru inna kunna ma'akum. Orang-orang lemah ini yang di dunia ini bisanya hanya mengikut, yang di dunia ini mengejar-ngejar sambil merangkak, mengejar sambil berlari-lari kecil, sambil terjatuh terpeleset menuju keridhaan orang itu, kebahagiaan semu. Mereka mengatakan kepada pemimpin-pemimpin mereka, bukankah kami adalah anggota kalian? Kami adalah pengikut kalian. Inna kunna ma'akum. Apa jawaban orang yang menjadi pentolan mereka? Mereka menjawab, qalu law hadanallah lahadainakum. Sungguh seandainya di hari ini Allah memberikan kemudahan kepada saya akan berikan kemudahan kepada kalian. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min makhis. Apakah kita itu sabar ataukah kita uring-uringan, kita marah-marah sendiri? Tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar, kita terima apa adanya. Begitu jamaah yang berbahagia. Nah, setelah kenyataan seperti ini, apakah kita masih mau meninggalkan keridhaan Allah hanya mendapatkan keridhaan manusia? Baik, ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qauluhu illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, kecuali mereka yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah janji. Ini di dalam ilmu nahwu kata Imam Ibnu Katsir, hadza istithna'un munqati'. Ini adalah pengecualian terputus. Artinya, orang-orang yang mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah bukan satu golongan dengan orang yang mereka digiring dengan paksa. Taib, kata beliau, lakin man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, orang yang menjadikan di sisi Allah sebuah janji, wa huwa syahadatu an la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, wal qiyamu bihaqqiha, dia berdiri melakukan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dia akan mendapatkan pertolongan. Kata Ali bin Abi Thalhah,
ketika mentafsirkan illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda dari Ibnu Abbas, al-ahdu syahadatu an la ilaha illallah. Yang janji yang dimaksud di situ adalah kalimat la ilaha illallah wa yabra'u ilallah minal hauli wal quwwah wa la yarju illallah. Dia berlepas diri dari kekuatan yang dia miliki dan menyandarkan kepada Allah dan tidak mengharapkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu jamaah yang saya muliakan, orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Seandainya mereka melakukan dosa, karena la ilaha illallah yang dia miliki, Allah bisa menghapuskan semua dosa yang dia miliki. Saya rasa para jamaah pernah mendengar kisah orang yang bertemu Allah membawa 99 lembaran kesalahan. Satu lembaran itu penuh dengan kesalahan sejauh mata memandang. Kata Allah, kamu masih punya satu kebaikan. Dikeluarkanlah oleh Allah sebuah kartu yang tertulis la ilaha illallah, yang murni, bersih, tidak tercampur dengan kesyirikan, diletakkan dalam satu anak mata timbang. Lalu diletakkan 99 kesalahan di anak mata timbangan yang lain. Farajahat bihinna la ilaha illallah. Rupanya yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat daripada kalimatut tauhid. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, di akhir dari majelis ini saya mengajak para jamaah semuanya untuk memperbaiki kehidupan kita secara zahir dan batin dan memurnikan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah janji yang dengannya Allah akan memberikan kepada kita bantuan nanti di yaumul qiyamah dengan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dari ayat ke-85 sampai 87 dari surah Maryam. Semoga apa yang kita baca ini memberikan kepada kita gambaran yang jelas apa yang harus kita langkah dan kita pilih di dalam kehidupan dunia ini. Baik, seperti biasanya barangkali ada di antara para hadirin sambil menunggu waktu Isya yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan yang saya sampaikan ataukah permasalahan lain, saya persilahkan. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kalau tidak salah terkait dengan pembahasan kita di pekan yang lalu di surah Al-Isra, sebentar, ayat yang ke-15 betul. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan ucapan yang panjang. Beliau menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang tidak turun kepada mereka Rasul. Tentunya ketika mereka tidak turun Rasul kepada mereka, amalannya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Mungkin mereka tidak beramal. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka itu tidak diturunkan kepada mereka Rasul, nanti di hari kiamat mereka itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yumtahanun. Saya bacakan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan di sini terdapat permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yaitu anak-anak yang mereka mati dalam keadaan kecil, sedangkan ayah-ayah mereka itu kufar.
apa hukum mereka di hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan hadis 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Banyak beliau menyebutkan hadis yang semuanya ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala merajihkan bahwa mereka itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan fitrah yang mereka miliki. Mereka disuruh memilih surga atau neraka. Seandainya fitrah mereka masih bersih dan memang mereka murni tidak sampai kepada mereka Rasul, maka Allah akan gerakkan hati mereka untuk masuk ke dalam surga. Jadi tidak tiba-tiba langsung karena tidak turun kepada mereka Rasul, mereka masuk surga. Tidak, tetapi yumtahan. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, begitu juga orang yang gila, orang yang tuli, atau seorang yang sudah tua pikun sekali, atau orang yang mati dalam keadaan di waktu yang tidak turun Rasul, zaman fatrah, kata para ulama, sebagaimana dalam ayat ini. Ataukah orang yang belum sampai dakwah, ada Rasul tetapi karena hidupnya jauh dari daerah yang bisa terjangkau begitu, sehingga tidak mencapai kepada mereka dakwah. Yang akan mereka dapatkan nanti adalah mereka itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh masuk neraka. Kalau mereka mau, berarti memang mereka fitrahnya sudah rusak. Ketika mereka tidak mau dan memilih surga, berarti fitrah mereka itu masih bersih. Tentunya di sini memang terjadi khilaf sebagaimana tadi Ibnu Katsir mengisyaratkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan mereka langsung otomatis masuk surga. Ada yang mereka itu dikatakan masuk ke dalam neraka karena mereka asalnya seperti itu. Tetapi yang paling benar yang dirujukan oleh Ibnu Katsir, mereka itu yumtahanun. Mereka akan diuji, setelah itu mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Begitu. Kalaupun mereka masuk ke dalam neraka menjadi kedinginan, yang penting mereka akan diuji sesuai dengan fitrahnya mereka. Begitu. Kalau waktunya panjang mungkin saya baca hadis-hadis banyak yang disebutkan oleh beliau menunjang pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Seperti yang bisa saya jawab. Mungkin lain ada di antara para jamaah, silakan Pak Malik. Sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, yang disebutkan manusia diberikan dalam umur-umur yang berbeda. Iya. Tapi pada ayat penjelasan pendapat itu juga mungkin menjelaskan di sana Yohanes Profesor di Bapak Tuhan. Di situ disebutkan bahwa manusia diberikan dalam beberapa golongan, sekitar golongan. Walaupun sebenarnya ada golongan juga, tapi dalam golongan yang tidak baik ini, itu bahkan semua menyampaikan sahabatnya dalam uji dan umur dalam 10 golongan, baik golongan binatang ataupun uji yang lain. Ini berbeda dengan yang kayak Ustaz tadi di ayat 85 dalam Waalaikumsalam. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surah An-Naba yang menyebutkan mereka akan datang dalam keadaan afwaja. Afwaja itu maknanya rombongan demi rombongan demi rombongan. Ini ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat dan mereka belum mendapatkan persidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, ketika nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, ketika terjadi peniupan sangkakala yang kedua, mereka dibangkitkan. Begitu ya. Mereka dibangkitkan dan mereka digiring ke dalam sebuah tanah atau daerah yang licin begitu, yang padang gitu. Kemudian mereka akan dikumpulkan dalam keadaan rombongan-rombongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mereka menyembah api, pergi dengan api. Siapa yang mereka menyembah manusia, pergi dengan manusianya. Siapa yang mereka itu menyembah jin, pergi dengan jinnya. Siapa yang mereka menyembah ini, pergi dengan. Sehingga rombongan ini pergi, rombongan ini pergi, rombongan ini pergi. Sehingga tidak ada di padang mahsyar dikala itu kecuali yang mereka menyembah Allah. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat hisab. Membikin perhitungan kepada mereka. Kalau yang tadi itu jelas mereka sudah kafir. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, afwaja itu maknanya bukan banyak sekte yang mereka memiliki keadaan hasil yang berbeda, tidak. Tapi mereka itu belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dihisab,
Setelah terpilih ahlul jannah, terpilih ahlun nar, maka tidak ada sekte lain kecuali dua itu. Sebelumnya banyak. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah nabi, menyembah orang soleh, menyembah apa yang ada di muka bumi ini. Sangat banyak. Setelah mereka berkumpul, Allah pisah dulu antara yang muslim dengan non-muslim. Yang non-muslim sudah jelas, mereka kafir. Yang mengaku muslim ini masih ada orang munafik di dalamnya. Kemudian Allah saring lagi. Yang mereka munafik, kufur, i'tiqadi, dikeluarkan lagi, digabungkan dengan yang tadi dikeluarkan. Tinggal kaum mukminin. Yang kaum mukminin Allah saring lagi. Yang mereka memiliki dosa-dosa, Allah masukkan ke dalam neraka sebentar. Setelah itu Allah keluarkan dan Allah berikan surga dengan kenikmatan yang sangat indah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita bisa membaca sedikit kalam Ibnu Katsir, ucapan Ibnu Katsir tentang ayat tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada atau sudah azan? Baik, sudah masuk waktu Isya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.